Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anggun Trisna Puspita dengan NIM 200600157 dari kelompok 2 kelas A4 PGSD 2020 dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran di Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi mengenai inovasi dalam model pembelajaran di sekolah dasar. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jelas mengenai inovasi dalam model pembelajaran di SD, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep inovasi pembelajaran. Nah, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam konsep inovasi pembelajaran di SD ini. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Artinya, keterlibatan peserta didik dalam kelas menjadi suatu permasalahan yang besar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas yang hanya biasa-biasa saja cukup membuat murid bosan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis permainan. Pembelajaran ini dilakukan melalui permainan yang disebut dengan Game Based Learning atau GBL atau pembelajaran berbasis permainan. Yang ketiga, pembelajaran multimodal. Pembelajaran ini dapat membantu peserta didik menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu pembelajaran jarak jauh. Di era digital ini, pembelajaran jarak jauh seharusnya bukan menjadi suatu masalah yang besar dalam dunia pendidikan. Kita dapat menggunakan beberapa aplikasi yang mendukung dalam pembelajaran jarak jauh ini, seperti Zoom Meeting, Google Classroom, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis komunitas. Menggunakan jejaring sosial bisa membuat peserta didik masuk ke dalam komunitas belajar. Model pembelajaran. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Menurut Good and Travers dalam Gavar tahun 2001 halaman 37, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, atau lambang lain. Disebutkan pula bahwa suatu model dapat dipakai untuk menirukan, menunjukkan, menjelaskan, memperkirakan, atau memperkenalkan sesuatu. Briggs tahun 1977 memberi batasan model sebagai seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses, seperti penilaian, suatu kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Miyarso 1987 mendefinisikan model adalah representasi suatu proses dalam bentuk grafis dan naratif dengan menunjukkan unsur-unsur utama serta strukturnya. Dari pengertian tersebut, ahli pendidikan memberikan pengertian tentang model pembelajaran adalah secara luas. Joy, Y, dan Weil pada tahun 2000 halaman 13 mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum, kursus-kursus rancangan, unit pembelajaran, perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, program multimedia, dan bantuan belajar melalui program komputer. Hakikat mengajar menurut Joyce dan Weil adalah membantu pelajar peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana cara belajar. Di dalam pola pembelajaran yang dimaksud terhadap karakteristik berupa rentetan atau tahapan pembuatan kegiatan guru-guru peserta didik yang dikenal dengan istilah sintaks. Karakteristik model pembelajaran. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku, di mana proses perubahan tingkah laku ini dilakukan secara sadar berdasarkan pengalaman ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, perubahan yang terjadi memiliki karakteristik. Pertama, perubahan terjadi secara sadar. Kedua, perubahan dalam belajar bersifat sinambung dan fungsional. Ketiga, tidak bersifat sementara. Keempat, bersifat positif dan aktif. Kelima, memiliki arah dan tujuan.
Keenam, mencakup seluruh aspek perubahan tingkah laku yaitu pengetahuan, sikap, dan perubahan. Keberhasilan belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di mana kondisi proses belajar yang berasal dari diri sendiri. Nah, sehingga terjadi perubahan tingkah laku seperti kecerdasan, bakat, keterampilan, minat, motivasi, kondisi fisik, dan mental. Sedangkan faktor internal, kondisi setiap individu yang mempengaruhi belajarnya, seperti lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pembelajaran berbeda dengan mengajar. Pembelajaran menggambarkan aktivitas peserta didik, sedangkan mengajar menggambarkan aktivitas guru. Dari hasil kajian S. Nasution, bahwa hingga saat ini terdapat 3 model pembelajaran yang sering dikacaukan dengan pengertian mengajar. Yang pertama, mengajar adalah menanamkan pengetahuan kepada peserta didik dengan tujuan agar pengetahuan tersebut dikuasai dengan sebaik-baiknya. Mengajar pada tipe pertama ini dianggap berhasil jika peserta didik menguasai pengetahuan yang ditransferkan oleh guru sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mengajar adalah menyampaikan kebudayaan kepada peserta didik. Nah, definisi yang kedua ini pada intinya sama dengan definisi yang pertama, yang menanamkan pada guru sebagai pihak yang aktif. Yang ketiga, mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keberhasilan belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kondisi proses belajar yang berasal dari diri sendiri, sehingga perubahan tingkah laku seperti kecerdasan, bakat, keterampilan, minat, motivasi, kondisi fisik dan mental. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu kondisi di luar individu setiap peserta didik yang mempengaruhi belajarnya seperti lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Inovasi dalam model pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, inovasi pendidikan akan selalu melibatkan suatu sistem inovasi atau innovation system yang mengkaji tentang tahapan persiapan dan implementasi inovasi kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait satu sama lain. Yang kedua, menurut Santoso S. Hamijojo, seperti dikutip Abdul Haq tahun 2012, yang menyatakan bahwa inovasi pendidikan sebagai suatu perubahan yang baru secara kualitatif yang berbeda dari hal yang ada sebelumnya atau sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Yang ketiga, proses belajar mengajar yang baik dapat dibantu dengan model pembelajaran inovatif yang dapat mengembangkan kemampuan kepada peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah suatu konsep mengajar dan belajar yang membantu guru di mana guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang sehari-hari dialami oleh siswa. Nah, di sini juga ada beberapa langkah dalam pembelajaran CTL. Yang pertama ada kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Lalu yang kedua ada laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Lalu yang ketiga ada kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Di sini siswa dituntut untuk aktif dalam bertanya dengan setiap materi yang telah diberikan oleh guru. Lalu ada ciptakan masyarakat belajar. Yang kelima ada hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Misalkan guru memanggil salah satu siswa untuk menjelaskan kehidupan sehari-harinya dan mengaitkan dengan mata pelajaran yang sedang diampu. Lalu ada lakukan refleksi di akhir pertemuan. Lalu ada lakukan penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment dengan berbagai cara. Di sini guru dituntut untuk memberikan hasil penilaian yang sebenarnya tanpa menambahkan nilai yang lain-lain. Lalu ada
Karakteristik pembelajaran CTL di sini ada kerjasama, lalu ada saling menunjang, lalu ada menyenangkan dan tidak membosankan, lalu ada belajar dengan bergairah, lalu pembelajaran terintegrasi, lalu menggunakan berbagai sumber. Jadi guru harus memiliki beberapa sumber yang relevan untuk model pembelajaran CTL. Lalu ada siswa aktif. Di sini juga tadi sudah dijelaskan dalam langkah-langkah bahwa siswa harus aktif dalam bertanya. Nah, di sini juga dalam karakteristik itu termasuk. Lalu ada sharing dengan teman. Siswa bisa sharing dengan teman sebangkunya atau dengan teman sekelas dalam kehidupan sehari-hari mereka yang telah mereka jalani. Dan kaitannya dalam model pembelajaran pembelajaran yang sedang diampu. Lalu siswa berpikir kritis dan guru yang kreatif. Nah, sudah dijelaskan bahwa pembelajaran harus sangat menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Lalu ada dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain. Nah, jadi misalkan seorang guru sedang mengampu mata pelajaran seni budaya. Nah, di situ ada misalkan menggambar sebuah pemandangan. Nah, dari situ guru harus memajang semua hasil murid yang telah menggambar sebuah pemandangan di dalam kelas tersebut. Lalu ada laporan kepada orang tua, bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa, lapor hasil platinum, dan karangan siswa, dan lain-lain. Wahyuni pada tahun 2001 halaman 8 menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan cara menempatkan siswa dalam kelompok kecil yang memiliki kemampuan berbeda. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. 5 unsur model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan, yaitu kesaling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, dan evaluasi proses kelompok. Menurut Rogers dan David Johnson, Lay tahun 2008, ada 5 unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Prinsip ketergantungan positif atau positive independence, yaitu dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. 2. Tanggung jawab perseorangan atau individual accountability, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. 3. Interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. 4. Partisipasi dan komunikasi atau communication, yaitu melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. 5. Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Karakteristik model pembelajaran kooperatif yaitu 1. Pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim. 2. Didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan, fungsi manajemen sebagai organisasi, dan fungsi manajemen sebagai kontrol.
3. Kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip kebersamaan perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. 4. Keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Keuntungan penggunaan pembelajaran kooperatif yaitu 1. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 2. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. 3. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. 4. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. 5. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. 6. Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. 7. Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan. 8. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. 9. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai perspektif. 10. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih baik. 11. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan. Kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat jenis, etnis, kelas sosial, agama, dan orientasi tugas. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai model pembelajaran PWM. Menurut John Dewey, belajar berbasis masalah adalah interaksi antara stimulus dengan respon yang merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Pengalaman siswa yang diperoleh dari lingkungan akan menjadi kan kepadanya bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta bisa dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya. Yang kedua yaitu ada konsep dan karakteristik PBM, yaitu pendidikan pada abad ke-21 yang berhubungan dengan permasalahan baru yang ada di dunia nyata. Nah, yang ketiga ada masalah dan pedagogi PBM. Yang pertama yaitu ada kekuatan masalah-masalah yang dapat mendorong keseriusan inquiry dan berpikir dengan cara yang bermakna dan sangat kuat. Yang kedua, masalah pedagogi menurut Sulman tahun 1991, di mana pendidikan merupakan proses membantu orang dalam mengembangkan kapasitas untuk belajar. Bagaimana menghubungkan kesulitan mereka dengan menggunakan teka-teki yang berguna untuk membentuk masalah. Yang ketiga, masalah dan multiple perspektif dalam memecahkan permasalahan yang ada di dunia nyata. Kita perlu menyadari bahwa seluruh proses kognitif dan aktivitas mental yang terlihat di dalamnya. Yang keempat, teori belajar dan pembelajaran yang berbasis masalah dari segi pedagogi. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah dan kondisi pedagogi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, yaitu karakteristik PBM. Yang pertama ada permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahannya yang diangkat adalah yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan yang membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, permasalahan yang menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, yaitu sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajarnya. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Yang keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi informasi yang merupakan proses yang esensial dalam PBM. Yang ketujuh, belajar adalah kolaboratif
kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah, sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dan sebuah permasalahan. Yang kesembilan, keterbukaan proses dalam PBM meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Dan yang terakhir, model pembelajaran kuantum, landasan pembelajaran kuantum yaitu istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya, dalam pembelajaran kuantum, pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Ada 5 prinsip dan strategi pembelajaran kuantum. Selain asas utama seperti dipaparkan di atas tadi, pembelajaran kuantum memiliki 5 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada segalanya berbicara. 2, segalanya bertujuan. 3, pengalaman sebelum pemberian nama. 4, mengakui setiap usaha. 5, merayakan keberhasilan. Selanjutnya, menurut Bobby DePorter 1992, mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur, yaitu tumbuhan, alami, namai, demonstrasikan, dan yang terakhir ada ulangi. Nah, model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model pembelajaran pakem. Pakem ini merupakan model pembelajaran yang menjadi pedoman dalam bertindak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam model ini, guru dituntut untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa melalui kegiatan yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang pada akhirnya membuat siswa dapat menciptakan, membuat karya, gagasan, pendapat, ide atas hasil penemuannya, dan usahanya sendiri, bukan dari gurunya. Lalu, prinsip dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama pengalaman, yang kedua interaksi, yang ketiga komunikasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, selanjutnya ada mode pembelajaran e-learning. Nah, yang pertama ada pengertian dari mode pembelajaran e-learning, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat mendorong berbagai lembaga pendidikan memanfaatkan dalam sistem e-learning untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran e-learning, yang merupakan salah satu mode pembelajaran yang sedang dikembangkan dan akan menjadi tuntutan di masa depan. Materi selanjutnya ada teknologi pendukung e-learning. Menurut Rosenberg tahun 2001 mengkategorikan 3 kriteria dasar yang ada dalam e-learning. Yang pertama, e-learning bersifat jaringan yang dapat mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan dan sharing pembelajaran dan informasi. Yang kedua, e-learning dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dengan standar teknologi internet. Yang ketiga, e-learning berfokus pada pembelajaran yang paling luas yang dapat menggali paradigma tradisional dalam pelatihan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan mode pembelajaran e-learning. Kelebihan mode pembelajaran e-learning dalam pembelajaran jarak jauh yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet. Yang kedua, pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar dengan terjadwal melalui internet. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar setiap saat, dimanapun dan kapan saja karena bahan ajar tersebut sudah tersimpan di dalam komputer. Nah, yang keempat, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang diperlukan, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Ada juga kekurangan dari mode pembelajaran e-learning menurut Bullen tahun 2001 dan BEM tahun 1997 yang menyatakan bahwa yang pertama, kurangnya interaksi antar pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik dan aspek sosial atau sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek komersial. Yang ketiga, proses pembelajaran cenderung ke pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran pendidik mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Yang kelima, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang keenam, tidak semua tempat tersedianya fasilitas internet. Yang ketujuh, kurangnya tenaga memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Yang terakhir, kurangnya personal dalam hal penguasaan pemrograman komputer.
Model pembelajaran inquiry. Menurut Trianto, 2010, inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Nah, jadi pembelajaran inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk mencari atau menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan penemuannya dengan penuh percaya diri. Karakteristik model pembelajaran inquiry. Pertama, inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri, dan sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Keberhasilan dan kekurangan model pembelajaran inquiry. Pertama, siswa dapat mengembangkan keterampilan bahasa, membaca, dan keterampilan sosial. Kedua, siswa dapat membangun pemahamannya sendiri. Ketiga, siswa mendapatkan kebebasan dalam melakukan penelitian. Keempat, siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan mengembangkan strategi belajar untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya adalah model pembelajaran teknik mengklarifikasi nilai atau Value Clarification Technique yang biasa disingkat dengan VCT. Nah, model pembelajaran VCT ini adalah pendekatan pendidikan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, dan mengambil sikapnya sendiri terhadap nilai-nilai hidup yang ingin ia perjuangkan. Nah, VCT ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu model dalam strategi pembelajaran moral yang mana bertujuan untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran peserta didik tentang suatu nilai, membina kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai yang dimilikinya, baik tingkatnya maupun sifatnya, baik positif maupun negatif, untuk dibina ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kemudian menanamkan nilai-nilai tertentu kepada peserta didik melalui cara yang rasional dan dapat diterima oleh peserta didik. Kemudian juga bertujuan untuk melatih peserta didik bagaimana cara menilai, menerima, dan mengambil keputusan terhadap suatu persoalan yang berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah metode pembelajaran VCT. Metodenya itu ada 4. Yang pertama adalah metode diskusi. Metode ini bertujuan untuk tukar-menukar pemikiran, informasi, serta pengalaman peserta didik, sehingga nantinya akan dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran. Nah, yang kedua adalah metode curah pendapat. Bentuknya sama seperti diskusi, hanya untuk menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode bermain peran atau role play. Nah, metode ini menekankan pada masalah, bukan pada kemampuan peserta didik dalam bermain peran. Nah, yang keempat adalah metode wawancara. Wawancara ini adalah suatu pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden dengan melalui dialog. Sistem pendukung model pembelajaran VCT. Nah, sistem pendukung ini ada 2. Yang pertama adalah sarana prasarana pembelajaran, yang mana meliputi adanya sumber belajar, media belajar, narasumber yang dapat dimanfaatkan, dan tersedianya perpustakaan, yang nantinya semua itu akan mendukung selama proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan VCT ini melalui proses dialog. Nah, diantaranya yang pertama adalah hindari penyampaian pesan melalui proses pemberian nasihat yang selama ini menurut guru itu baik. Kemudian yang kedua, jangan memaksa peserta didik memberikan respon yang tidak dikehendakinya. Yang ketiga, melakukan dialog secara terbuka sehingga peserta didik mengungkapkan perasaan dengan jujur dan apa adanya. Yang keempat, dialog dilakukan pada individunya, bukan pada kelompok kelas. Kemudian yang kelima, hindari respon yang dapat menyebabkan peserta didik jadi terpojok dan dia menjadi defensif.
Nah, kemudian tidak mendesak peserta didik pada pendirian tertentu. Nah, teman-teman, kelebihan dari model VCT ini adalah dapat membantu peserta didik untuk berproses, menyadari, mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri pun nilai-nilai orang lain. Nah, kemudian dapat membantu juga peserta didik untuk mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur kepada orang lain yang mana berhubungan dengan nilai dirinya sendiri. Juga membantu peserta didik agar mereka mampu menggunakan kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosionalnya secara bersamaan untuk memahami perasaan, nilai-nilai, sikap, dan pola tingkah laku. Sedangkan kelemahan dari model VCT ini ketika diimplementasikan adalah seperti ini teman-teman. Jadi, ketika proses pembelajaran dilakukan, kan guru melakukannya secara langsung, yang mana berarti guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik, yang mana terkadang lupa untuk memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri peserta didiknya. Akibatnya sering terjadi ketidakcocokan antara nilai yang sudah tertanam di dalam diri peserta didiknya dan nilai yang baru ditanamkan oleh gurunya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.